Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu mahasiswa mahasiswi program studi akuntansi kelas reguler B dimanapun panjenengan berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Oke, hari ini kita masuk pada pertemuan kelima di mata kuliah ini, yaitu operasional keuangan syariah. Sebelum kita mulai, seperti biasa, sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika dalam beberapa pertemuan kemarin ada beberapa hal kekeliruan yang saya ucapkan, saya lakukan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, seperti biasa sebelum kita awali perkuliahan, mari bersama kita awali dengan sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan, agar akan ada manfaat yang kita laksanakan dari perkuliahan ini, amin. Kita mulai bersama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasirril asrar lanjutkan dengan doa awal perkuliahan bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubarakah waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekarang kita masuk pada materi hari ini Bapak Ibu, yaitu kita membahas mengenai asuransi syariah. Oke. Pertama, kalau kita lihat mengenai konsep dasar yang akan kita diskusikan hari ini, yaitu asuransi syariah. Kita lihat di sini kenapa kok kita dikatakan perlu dengan namanya konsep asuransi. Apa perlunya, apa pentingnya? Karena tidak kita pungkiri namanya hidup ini selalu ada resiko. Apakah terjadi atau tidak, pasti akan terjadi. Apakah kita harapkan atau tidak, juga kan kadang hal-hal yang tidak diharapkan itu yang terjadi. Ambil contoh, kita punya rumah, kemudian ada hal-hal, mungkin ada accident di jalan, bisa baret, bisa
penyok dan sebagainya, maka kita perlu asuransi untuk perbaikan. Pun demikian dengan rumah, dengan harta-harta yang kita miliki, terkadang kita juga tidak bisa menghindar ketika ada bencana alam terjadi, maka dikatakan di sini kapan dan berapa kali terjadinya, berapa besar kerugiannya. Ini kan hal-hal yang di luar kendali kita, namun perlu kita antisipasi, kita waspadai. Itulah fungsi asuransi. Kemudian kita lihat di sini tadi mengenai risk atau risiko, yaitu ketidakpastian akan suatu peristiwa di masa mendatang. Apakah peristiwa tersebut terjadi atau tidak, kita tidak pernah tahu. Yang pasti akan menimbulkan kerugian. Itu adalah hukum dari risiko, ketidakpastian ini. Oke, kita ambil contoh di sini. Ambil contoh tadi mobil bisa ada insiden di jalan, mungkin kita juga sewaktu-waktu juga pastinya akan menghadap Allah, kita pasti diambil nyawa kita. Maka kita juga perlu asuransi jiwa untuk keluarga kita, untuk anak istri, untuk saudara-saudara kita dan sebagainya. Kebakaran juga mungkin bisa terjadi dan sebagainya. Maka inilah pentingnya kita melakukan suatu langkah antisipasi dalam bentuk asuransi ini. Maka kita lihat jenis resiko ada dua, yaitu resiko murni. Kalau tidak terjadi tidak apa-apa, kalau terjadi akan ada kerugian. Contohnya hal-hal seperti tadi, adanya kebakaran, gempa bumi, bisa meninggal, bisa sakit, bisa kecelakaan dan sebagainya. Kemudian ada juga resiko spekulatif. Kalau dilakukan bisa untung, rugi ataupun break even point, seperti yang akan kita bahas di materi berikutnya mengenai konsep pasar modal syariah. Itu ada investasi saham, reksadana, valuta asing dan sebagainya di sini. Maka pada hukumnya asuransi hanya pada hal yang menjadi resiko murni yang memang terjadinya tidak diharapkan namun perlu diantisipasi, itu tadi ya. Maka kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menyebutkan namanya asuransi tadi, yaitu perjanjian antara dua pihak ataupun lebih, dengan mana halnya pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung, adanya premi, adanya polis asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, kepada si pemegang preminya tadi, karena kerugian, kerusakan ataupun kehilangan keuntungan yang terjadi. Kemudian dikatakan di sini pembayarannya didasarkan atas si pemegang premi asuransi tadi, sudah ada kontraknya di awal, sudah ada legal hukumnya di awal. Ini. Maka kita lihat perbedaan apa yang dikatakan perbedaan dari asuransi dengan tabungan. Jadi mungkin masih banyak masyarakat awam mengatakan tabungan aja sudah cukup, sudah bisa mengamankan kehidupan. Ya ada betulnya juga. Tapi kalau kita lihat asuransi ini juga bukan hal yang istilahnya bukan hal kecil, sesuatu hal yang sebetulnya juga perlu, hal yang perlu dipertimbangkan, perlu kita miliki. Ambil contoh di sini, asuransi didefinisikan sebagai sarana proteksi atas kondisi keuangan apabila terjadi musibah. Sedangkan tabungan hanya digunakan untuk menghimpun kekayaan, dana kita simpan, uang kita simpan di bank dan sebagainya. Maka di sini asuransi besarannya yang diterima berdasarkan perjanjian yang disepakati di awal, bisa lebih besar dari premi yang dibayar. Sedangkan tabungan besarnya uang yang diterima tergantung pada kontrak yang dilakukan, pada akad-akad muamalahnya antara penabung, kemudian hasil investasinya, bagi hasilnya dan sebagainya. Pada asuransi ada unsur keharusan membayar premi secara teratur bulanan biasanya, jadi setahun 12 kali dan sebagainya. Kemudian tabungan tidak ada unsur keharusan, jadi kapanpun kita ingin menabung ya kita boleh menabung, kita bisa menabung. Kemudian dalam asuransi ada yang namanya premi atau polis tadi, harus dibayar ketika sudah ditetapkan tenggatnya, waktunya setiap bulan, di tanggal berapa, dengan nominal berapa. Itu sudah menjadi ketetapan hukumnya yang kita tanda tangani di awal dari asuransi ini. Sedangkan pada tabungan, besaran uang yang ditabung itu murni berdasarkan keinginan kita. Oke, maka kemudian kita lihat mengenai asuransi syariah, atau sebutkan juga dengan takaful, ada istilah ta'awun, ada istilah juga ta'min dan sebagainya. Disebutkan pengertiannya adalah usaha saling tolong menolong, ta'awuni,
dan melindungi takafuli di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana tabarruk yang dikelola melalui prinsip syariah untuk menghadapi resiko-resiko tertentu. Maka tentu saja kalau kita lihat asuransi syariah di Indonesia itu ada di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini. Maka kemudian kita lihat unsur-unsur dalam asuransi itu ada penanggungnya, yaitu mengenai perusahaan asuransinya yang akan memberikan ganti rugi kepada si pemegang premi tadi berdasarkan kontrak yang disepakati. Tertanggung yaitu mengenai kita sebagai individunya atau mungkin asuransi usaha kita, maka dikatakan di sini tertanggung. Polis yaitu kontrak-kontrak yang sudah disepakati, premi yaitu pembayarannya, juga ada namanya klaim, nanti ketika dibutuhkan maka klaim ini dilaksanakan untuk pencairan dana asuransinya. Ini. Maka kita lihat secara hukum dari perusahaan asuransi itu seperti ini, dikatakan secara skemanya, yaitu ada tertanggung dengan perusahaan asuransi, maka kemudian si tertanggung membayarkan premi kepada perusahaan asuransi, sedangkan nanti dari perusahaan asuransi membayarkan dana klaim sesuai kontrak kita. Maka dikatakan ada polisnya, ada perjanjiannya, ada pialang, kemudian perusahaan penilai kerugian. Jadi ambil contoh tadi asuransi pada harta, mungkin asuransi mobil, asuransi rumah, asuransi pada bisnis toko kita dan sebagainya. Maka dikatakan ketika terjadi kerugian, mungkin kebakaran, mungkin kemalingan, maka di situ ditaksir kerugiannya berapa, maka kemudian laporan klaimnya terjadi, dana dicairkan kepada pemegang polisnya, pada nasabahnya. Oke. Maka kita lihat secara bentuk badan hukum usaha asuransi ini disebutkan ada beberapa poin. Bisa berbentuk PT, bisa berbentuk koperasi ataupun usaha bersama. Namun pada usaha asuransi dalam melaksanakan kegiatan usahanya akan ada beberapa ketentuan hukum sebagai berikut, yaitu ada akta pendirian, anggaran dasarnya, susunan organisasi, modal yang dimiliki, dana jaminannya dapat dari mana, tenaga ahlinya siapa saja, kepemilikan, kelayakan rencana, produk yang akan dipasarkan, produk asuransinya seperti apa, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha asuransi yang sehat. Ini sekilas mengenai badan hukum asuransi. Maka kita lihat di sini beberapa hal berikutnya Bapak Ibu mengenai konsep asuransi. Pertama kita bisa lihat dari sifatnya, ada namanya asuransi wajib, asuransi sosial. Misalkan kita di Indonesia punya namanya BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Ada juga asuransi sukarela yang dilakukan secara personal, yaitu ada asuransi pendidikan, asuransi rumah, asuransi harta, dan sebagainya. Kemudian ada juga objek sebagai pertanggungannya, jadi asuransi jiwa tentu pada jiwa si pemegang polisnya, sedangkan asuransi umum kerugian yaitu pada objek harta yang dijadikan poin pokok pada polis preminya. Ini. Oke, kita lanjutkan manfaat asuransi kita sudah ketahui Bapak Ibu. Ini kalau kita sebutkan asuransi ini juga sebetulnya bukan hal yang terlalu asing. Saya rasa Bapak Ibu juga beberapa sudah ada yang memiliki premi asuransi, maka dikatakan di sini mengenai manfaat asuransi bisa disebutkan sebagai media investasi saling tolong menolong. Kita ambil contoh BPJS, itu adalah konsep yang sangat baik. Jadi kita memberikan dana bulanan kepada BPJS, anggap pun kita insya Allah seumur hidup sehat, maka kita tidak perlukan dana BPJS tadi. Maka dana BPJS tadi kita bisa niatkan untuk sedekah, kita bantu, tolong kita niatkan untuk membantu warga Indonesia yang lain, masyarakat yang lain yang sedang sakit, gitu ya. Maka disebutkan juga bisa mengurangi beban keuangan akibat kerugian. Jadi kerugian yang terjadi, misalkan usahanya tadi kebakaran, maka adanya asuransi bisa membantu mengcover dananya sehingga tidak sampai istilahnya tidak harus sampai bangkrut usahanya, itu tujuannya.
Menyediakan dana ketika terjadi musibah, mengurangi resiko, kemudian ada menciptakan ketenangan. Dikatakan di sini beberapa hal yang menjadi manfaat dari asuransi. Maka dikatakan dalam asuransi tentunya sebelum kontrak asuransi terjadi ada namanya underwriting kontraknya. Jadi proses penentuan apakah pemohon kepesertaan bisa diterima polisnya, syarat-syaratnya apakah sudah sesuai, besaran kontribusi yang harus dibayar oleh peserta, dan nanti nominal klaimnya berapa. Itu sedari awal seharusnya sudah dijelaskan. Wabil khusus pada asuransi syariah, karena dalam syariah hukumnya tidak boleh ada ketidakjelasan sedikit pun, maka dalam kontraknya harus sangat lengkap, detail-detailnya dari poin A sampai Z-nya harus sudah diketahui bersama antara perusahaan asuransi dengan si pemegang polisnya. Jadi ada aplikasi peserta, analisa risiko, hingga kemudian polisnya bisa diterbitkan. Maka dikatakan juga beberapa hal berikutnya di sini mengenai pemrosesan klaim ketika asuransinya tadi terjadilah yang dinamakan klaim, usahanya kerugian, mungkin si pemegang polisnya meninggal dunia dan sebagainya. Maka di sini pemberitahuan klaim dari pemegang polis memberitahukan keluarganya mungkin atau dia pribadi memberitahukan bahwa dia berhak atas klaim asuransi. Maka kemudian ada bukti klaim diserahkan kepada perusahaan asuransi, dilakukan survei hingga kemudian diselesaikan klaimnya, dibayarkan. Dikatakan ini proses dalam klaim asuransi. Oke. Kita lanjutkan di sini beberapa hal berikutnya mengenai prinsip dasar dalam asuransi. Ada beberapa hal. Pertama di sini disebutkan yaitu insurable interest, kepentingan yang dipertanggungkan. Jadi dikatakan di sini berkaitan dengan keuangan dan risiko, yaitu sah secara hukum. Jadi contohnya di sini Bapak Ahmad punya mobil, Bapak Andi punya rumah. Maka di sini Bapak Ahmad tidak bisa mengasuransikan rumah Andi, pun sebaliknya Andi tidak dapat mengasuransikan mobil Bapak Ahmad, hanya bisa mengasuransikan harta yang memang menjadi milik pribadinya. Itu adalah hukumnya insurable interest. Poin kedua yaitu di sini utmost good faith, yaitu dikatakan itikat baik. Jadi di sini antara perusahaan asuransi kemudian dengan nasabah si pemegang polisnya harus ada itikat baik di awal bahwa asuransi yang akan ditandatangani tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama antara perusahaan dengan nasabah. Maka di sini informasi sangat penting mengapa asuransi sebelum diterbitkan itu sangat minta detail kepada nasabah, itu juga hal yang wajar karena di sini disebutkan beberapa hal yang perlu ditentukan. Pertama, apakah harta benda atau objek yang ditanggung itu memang layak diasuransikan? Kemudian preminya sesuai dan seimbang, kemudian persyaratan hal-hal lainnya, risiko sendiri, klausul kontrak dan sebagainya di sini. Kemudian poin ketiga, indemnity, yaitu kontrak ganti ruginya. Jadi misalkan tadi ketika sebuah rumah diasuransikan terhadap resiko kebakaran dengan nominal klaim totalnya 100 juta. Jika rumah terbakar dan kemudian mengalami kerugian ditaksir 20 juta, maka si tertanggung akan mendapatkan ganti rugi 20 jutanya, bukan 100 jutanya karena masih ditaksir dulu berapa kerugiannya, maka kerugian itu persis nominalnya yang akan diganti oleh perusahaan asuransi. Maka di sini sebutkan asuransi pada dasarnya bukan investasi. Kalau investasi uang 100 juta jika diinvestasikan bisa menjadi 110 juta karena ada perputaran usaha, sedangkan asuransi tidak. Oke. Kemudian ada juga hal-hal lain seperti di sini proximate cause, hal-hal khusus, hal-hal yang bisa dikatakan hal-hal yang tidak direncanakan oleh kedua belah pihak namun mungkin bisa terjadi. Jadi misalkan di sini seseorang mengidap penyakit jantung, terjatuh di kamar mandi dan meninggal dunia. Maka penyebab utamanya disebutkan adalah karena terjatuh ataupun penyakit jantungnya. Itu perlu sebelum terjadi klaim perlu diperiksa terlebih dahulu, perlu diketahui terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi. Kemudian ada juga subrogasi, yaitu hal-hal yang menjadi ganti ruginya kepada tertanggung pada pihak yang
pemegang polis ataupun kepentingan asuransinya ketika terjadi peristiwa kerugian. Artinya pada prinsip ini pergantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar-benar diderita. Karena itulah hukumnya asuransi, jadi sama-sama diuntungkan. Nah, di sini nominalnya harus sama sesuai persis dengan kerugian yang ditanggung, diganti dengan nominal yang sama. Oke. Kemudian ada juga contribution, jadi kontribusi apa yang jadi hak dan kewajiban dari kedua pihak antara asuransi, antara perusahaan asuransi dengan pemegang preminya. Oke, kemudian sekarang kita bahas mengenai materi hari ini, yaitu asuransi syariah. Tadi kita sudah bahas sedikit mengenai konsep asuransi pada umumnya. Sekarang kita bahas lebih lanjut apa itu asuransi syariah. Jadi tadi disebutkan secara istilah disebutkan dengan istilah takaful, takmin, ta'awun, dan tadamun. Saling menjamin, saling melindungi, saling menolong, saling menanggung. Maka disebutkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2001, disebutkan di sini hukumnya adalah tolong menolong di antara pihak melalui investasi dalam bentuk aset ataupun tabarruk dengan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Inilah hukumnya dari asuransi syariah. Kemudian ada juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 beberapa hukum mengenai asuransi di Indonesia. Kemudian di sini kita lihat mengenai dasar dan landasan hukum dari asuransi syariah. Kita lihat di sini pada Quran surat Al-Maidah ayat 2, yaitu dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Itulah hukum mengapa asuransi dalam syariah itu diperbolehkan, dihalalkan. Kemudian dalam Al-Hasyr ayat 18 disebutkan mengenai perserikatan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya, dan bertakwalah kepada Allah karena Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini sebagai pembeda utama antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yaitu pada asuransi syariah betul-betul harus diperhatikan semua detail kontrak yang akan ditandatangani. Sebelum ditandatangani, dari si pemegang premi harus sudah dijelaskan semua poinnya dari A sampai Z. Maka itulah dasar hukumnya dalam Islam. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan 5 hal sebelum datangnya 5 hal, yaitu muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Disebutkan juga pada hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya seseorang yang beriman, yaitu barang siapa orang tadi memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia. Karena dalam Islam kita harus betul-betul memperhatikan semua hal yang akan terjadi. Jadi bukan hanya hari ini, hari besok juga harus kita perhatikan hal-hal apa yang mungkin terjadi, bisa terjadi, hal yang diharapkan maupun tidak diharapkan harus diantisipasi. Itulah dasar hukum dari asuransi syariah. Maka di sini beberapa hukum operasional dari asuransi syariah, baik dari DSN MUI, pedoman umumnya seperti apa, keputusan Kementerian Keuangan seperti apa, dan kemudian ada juga keputusan Dirjen Lembaga Keuangan mengenai asuransi di Indonesia. Oke, jadi di sini model usaha asuransi syariah kita bisa lihat di sini pada dana tabarruknya, yaitu yang dibayarkan oleh si pemegang peserta, si pemegang preminya memberikan kontribusi dengan dana tabarruk kepada perusahaan. Maka kemudian ada surplus underwriting yang terjadi, kontribusinya apa, hak dan kewajiban dari kedua belah pihak nantinya seperti apa, itu semua sudah tertulis dalam kontraknya. Kemudian ada juga asuransi yang ditambahkan dengan tambah hasil dana tabarruk tadi ini. Oke, kita lihat berikutnya di sini jenis-jenis usaha asuransi syariah.
Ada perusahaan asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah. Maka di sini badan hukumnya juga ada beberapa hal, beberapa bentuk. Ada full syariah, yaitu dikatakan seluruh kegiatan usaha terjadi berdasarkan prinsip syariah, berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh DSN MUI. Kemudian ada juga yang dikatakan ya sebagai US atau unit syariah. Sebagian kegiatan usahanya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Oke, berikutnya kita lihat akad-akad pada asuransi syariah. Di sini ada beberapa akad yang umum terjadi dalam kontrak asuransi syariah. Pertama ada akad tabarru, yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari peserta kepada pihak asuransi dengan bentuk dana tabarru untuk tujuan saling tolong menolong di antara para peserta yang tidak bersifat untuk komersial. Kita ambil contoh di sini yang paling umum, yang paling sering kita dengar, mungkin kita semua sudah punya juga Bapak Ibu nggih. Itu di sini ada BPJS tadi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah contoh dari dana tabarruk. Jadi kita niatkan murni untuk tolong menolong. Anggaplah kita memang pola hidup kita sehat, insya Allah kita seumur hidup sehat, kita tidak perlu klaim dana BPJS tadi, maka dananya kita anggapkan sedekah kepada masyarakat yang lain, masyarakat yang butuh untuk cuci darah, untuk operasi setiap bulan dan sebagainya. Ini ada juga tijaroh, itu ada akad antara peserta secara kolektif ataupun individu dengan tujuan komersil. Jadi ambil contoh tadi yang tijaroh ini asuransi pada mobil, asuransi rumah, asuransi harta dengan tujuan komersil. Jadi ketika usaha berjalan, tentunya hal-hal yang tidak diharapkan juga bisa terjadi dan perlu diantisipasi. Itulah konsepnya dari hukum tijaroh ini. Kemudian ada juga akad wakalah bil ujroh, yaitu di sini pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarruk atau dana investasi sesuai wewenang diberikan dengan ada ujrohnya. Jadi ada juga selain asuransi biasa, ada juga asuransi yang berbentuk investasi. Jadi dananya selain diasuransikan juga dana investasi terjadi. Jadi kemudian nanti ada bagi hasilnya. Ada juga mudharabah dan mudharabah mustarokah mengenai asuransi ini. Jadi mudharabah akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola dana tabarruknya dalam bentuk investasi dengan kemudian ada nisbah bagi hasil yang terjadi. Oke, kita lihat di sini proses utama dalam bisnis asuransi syariah, yaitu ada pengembangan produk. Jadi produk-produknya tentunya sebelum ditawarkan sudah harus sesuai dengan fatwa DSN MUI mengenai asuransi syariah. Kemudian dari pemasarannya juga harus pemasaran sesuai konsep Islam, yaitu tidak ada kepalsuan, tidak ada yang ketidakjelasan, tidak ada gharar dan maisir. Kemudian underwriting kontrak terjadi setelah kedua belah pihak betul-betul memahami semua detail kontrak asuransinya, hak dan kewajiban yang akan terjadi nanti. Maka kemudian ada underwriting kontrak. Kemudian dananya bisa dikelola oleh pihak asuransi, kemudian penempatan reasuransi dan ada pemrosesan klaim. Oke, kemudian di sini produk-produk asuransi syariah ada beberapa hal di sini tadi mengenai asuransi umum syariah, juga ada asuransi jiwa syariah. Kemudian pengelolaan dananya juga kita bisa lihat di sini, yaitu mengenai akad wakalah dan akad wakalah bil ujroh tadi. Jadi ada ujroh bagi hasilnya, kemudian bisa juga terjadi qard, dana utang piutang terjadi, ada hasil surplus underwriting contract, hasil investasi dan sebagainya. Dana-dana yang kemudian dikelola oleh perusahaan, ada juga dana investasi peserta, ada dana tabarruk. Oke, terakhir kita lihat di sini Bapak Ibu mengenai beberapa hal karakteristik dari asuransi syariah, yaitu di sini misi visinya sudah pasti sesuai dengan hukum syariah, yaitu mencapai kesejahteraan holistik, yaitu kesejahteraan seluruhnya, kesejahteraan seluruh umat, tidak ada yang dirugikan, saling menguntungkan, itu konsepnya.
Kemudian secara misinya yaitu di sini berfungsi untuk saling tolong menolong, keuntungan semua pihak secara adil, bermuamalah dengan adil, itu visinya. Secara konsep juga sudah pasti sesuai dengan hukum syariah, yaitu saling membantu, saling menjamin kerjasama dengan adanya dana tabaruk yang dikeluarkan. Ada beberapa akad tadi, akad tabaruk dan tijaroh. Kemudian DPS sudah pasti ada, Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh DSN MUI tadi. Fungsinya untuk mengawasi apakah asuransi syariah ini sudah betul-betul berjalan dengan prinsip syariah. Kalau ada yang perlu diperbaiki tentunya harus diperbaiki sebelum dia bisa berdiri perusahaannya. Maka kemudian ada sharing of risk secara hukumnya, yaitu sistem bagi hasil termasuk juga dengan sistem bagi resiko. Dari dasar hukumnya kita bisa lihat tadi ada beberapa kajian dalam Al-Quran, hadis, dan nas Islam lainnya. Pengelolaan dananya juga sama, di sini dikelola antara perusahaan dengan peserta dalam bentuk dana tabarruk dan investasi. Investasi dilakukan dengan ketentuan undang-undang, tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, terbebas dari maisir, gharar, dan riba. Kepemilikan dana juga demikian, yaitu di sini yaitu kontribusi peserta menjadi milik peserta. Perusahaan asuransi dikatakan sebagai wali amanah yang mengelola dananya, maka keuntungan bisa dibagi hasil sesuai akad apa yang dipilih tadi. Oke. Maka di sini kita lihat terakhir mengenai perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Baik dalam konteks akadnya, kedudukan pihak-pihak dalam akadnya sudah pasti berbeda. Pemisahan dana juga terjadi antara asuransi syariah dengan konvensional. Pengelolaan investasi yang terjadi juga berbeda, pengawasannya juga tentu berbeda antara asuransi syariah dengan konvensional. Oke, terakhir kita lihat di sini beberapa hal Bapak Ibu mengenai statistik asuransi syariah di Indonesia. Di sini saya ambil data dari BPS September 2020. Itu dikatakan di sini secara total di nasional di Indonesia masih ada angka sekitar 58. Memang belum banyak karena memang asuransi syariah ini tentunya lebih rumit, lebih kompleks ketimbang asuransi konvensional. Karena di sini hukumnya selain hukum asuransi nasional yang terjadi juga harus sesuai dengan fatwa dari DSN MUI. Jadi bagaimana asuransi bisa berjalan dengan konsep syariah, maka itulah menyebabkan secara kuantitatif angkanya dia masih sedikit. Ini. Pun demikian kita lihat di sini statistik angkanya juga dikatakan masih tumbuh dengan tidak terlalu signifikan, masih tumbuh dengan cukup stagnan di sini dari tahun ke tahun. Maka di sini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, strategi-strategi yang bisa terjadi. Bagaimana asuransi syariah bisa bertumbuh di Indonesia? Yaitu di sini pertama disebutkan perlu diatur asuransi syariah sesuai dengan undang-undang yang terjadi. Mendorong pemisahan unit usaha syariah dalam 10 tahun ke depan, itu juga sudah menjadi agenda dari KNKS nasional. Ada master plan pengembangan keuangan syariah. Sosialisasi mengenai asuransi syariah juga perlu dilaksanakan agar masyarakat awam semakin memahami perbedaan antara asuransi syariah dengan konvensional. Juga ada penguatan industri yang perlu dilakukan, bagaimana peningkatan pengawasan, bagaimana usaha asuransi syariah berjalan dengan benar, itu juga perlu dilaksanakan, diawasi. Oke, ini terakhir Bapak Ibu beberapa tips memilih perusahaan dan produk asuransi. Yaitu di sini pilihlah produk asuransi syariah sesuai dengan kebutuhan. Jika memang kebutuhannya pada asuransi jiwa dan kesehatan, maka itu yang dipilih. Jika memang ada usaha, maka dipilihlah asuransi dana tabarruk tadi. Dengan dana tijaroh tadi, yaitu ketika ada kerugian usaha bisa ditanggung. Kemudian ada informasi selengkap-lengkapnya yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum terjadi underlying kontrak. Kemudian pilihlah perusahaan asuransi yang punya izin resmi dari pemerintah, dari Menteri Keuangan. Kita juga bisa cek di Google bagaimana reputasinya yang baik, yang sudah dinyatakan baik, yang tidak ada keluhan dari masyarakat, itulah yang kita pilih.
Ya, mungkin ini beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Selengkapnya nanti kita sambung pada diskusi di grup WhatsApp kita. Saya akhiri, Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika selama satu semester ini masih banyak kekurangan yang terjadi dalam perkuliahan saya. Kita akhiri. Allahumma muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.